Rudy adalah seorang pencuri ulung. Sejak remaja, ia sudah terbiasa dengan kehidupan di bawah bayang-bayang. Keahliannya mencuri tidak tertandingi. Ia mampu melakukannya dengan cepat, tanpa jejak, dan tanpa kecurigaan. Kepolisian sudah lama mencarinya, namun seakan ia memiliki keberuntungan yang tak terbatas. Setiap kali hampir tertangkap, Rudy selalu menemukan jalan keluar yang tak terduga. Kehidupannya bergelimang barang-barang mewah hasil curian. Jam tangan mahal, perhiasan, uang tunai, hingga karya seni bernilai tinggi. Semua disimpan rapi di sebuah gudang rahasia di pinggir kota. Bagi Rudy, semakin berharga dan sulit diperoleh barang curiannya, semakin besar kepuasan yang ia rasakan. Dia merasa tak tersentuh, tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa menghentikannya, atau setidaknya, itulah yang ia pikirkan. Suatu malam, Rudy menerima informasi dari jaringan kriminalnya tentang sebuah mansion tua di pedalaman kota yang dimiliki oleh seorang kolektor benda-benda antik. Mansion itu sudah lama tak dihuni dan hanya dijaga oleh satu orang penjaga malam. Menurut kabar yang beredar, kolektor tersebut baru saja memperoleh sebuah benda berharga yang sangat langka, sebuah kalung emas bertatahkan batu permata kuno dari zaman kerajaan Nusantara. Rudy, yang selalu tergoda oleh barang-barang unik, langsung tertarik. Ia mendengar desas-desus bahwa kalung itu bukan hanya sekadar benda antik, melainkan memiliki nilai mistis. Tapi bagi Rudy, hal-hal semacam itu hanyalah cerita kosong untuk menakut-nakuti orang. Baginya, emas tetaplah emas, dan emas selalu berarti uang. Malam itu, Rudy mulai bergerak. Dengan keahlian dan keberanian yang sudah terasah selama bertahun-tahun, ia berhasil menyelinap masuk ke mansion tanpa menimbulkan suara sedikitpun. Mansion itu gelap dan penuh debu, memberikan kesan dingin dan suram. Namun, Rudy sudah terbiasa dengan suasana semacam ini. Hatinya tidak pernah gentar. Ia menelusuri ruangan demi ruangan, hingga akhirnya tiba di ruang koleksi sang pemilik mansion. Di tengah-tengah ruangan, di atas sebuah meja yang dikelilingi oleh kaca tebal, terletak kalung emas yang dimaksud. Kilauan emasnya tampak menyala dalam kegelapan, memancarkan aura misterius. Rudy dengan cepat memecahkan kunci lemari kaca itu menggunakan alat yang sudah ia siapkan. Dalam sekejap, kalung emas itu berada di tangannya. Ia menatap permata di tengah kalung itu, permata berwarna merah gelap yang seolah berdenyut pelan, seperti memiliki kehidupan sendiri. Tanpa berpikir panjang, Rudy memasukkannya ke dalam kantong kulit yang ia bawa, lalu segera meninggalkan mansion. Semuanya berjalan sesuai rencana. Ia kembali ke gudangnya dengan hati penuh kemenangan, sudah membayangkan berapa harga yang bisa ia peroleh dari barang curian ini di pasar gelap. Namun, ia tidak menyadari bahwa apa yang baru saja ia ambil bukanlah barang biasa. Setelah membawa kalung emas itu pulang, Rudy mulai merasakan hal-hal aneh. Semuanya dimulai secara perlahan. Di hari pertama, saat ia mencoba memeriksa kalung itu di bawah cahaya lampu, ia merasa seolah ada yang memperhatikannya. Ketika ia menengok, tidak ada siapa-siapa. Gudangnya kosong, seperti biasa. Namun, semakin lama, perasaan itu semakin kuat. Pada malam kedua, ia mulai mendengar suara-suara pelan. Bisikan-bisikan yang tak jelas datangnya, seolah berasal dari sudut-sudut ruangan yang gelap. Rudy mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya permainan imajinasinya. Ia terlalu lama bekerja sendirian, mungkin ia hanya merasa lelah. Tapi, pada malam ketiga, segala sesuatunya menjadi lebih jelas. Saat ia tengah berbaring di atas ranjang di gudangnya, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Langkah itu berat, bergema di dalam gedung tua tempat ia menyimpan barang-barang hasil curiannya. Rudy bangkit dan memeriksa sekelilingnya, mencoba mencari tahu apakah ada seseorang yang menyelinap masuk. Tapi gudang itu terkunci rapat, tidak ada jejak seseorang masuk. Ketika ia kembali ke ruang penyimpanan utama, jantungnya hampir berhenti. Kalung emas yang ia curi dari mansion itu, yang sebelumnya tergeletak di atas meja, kini bergerak sendiri. Rantai kalung itu melingkar perlahan, seperti ular yang hidup, dan permata merahnya memancarkan cahaya aneh. Rudy merasakan bulu kuduknya berdiri.
Ia mencoba mendekati kalung itu, berpikir bahwa ini hanyalah halusinasi atau mungkin akibat stres. Namun, ketika ia menyentuhnya, sebuah teriakan keras tiba-tiba terdengar, memekakkan telinga. Itu bukan teriakan manusia, melainkan suara serak dan dalam, seperti makhluk dari alam lain. Rudy mundur dengan cepat, napasnya memburu. Di sudut matanya, ia melihat sesosok bayangan bergerak cepat di kegelapan. Sebuah sosok tinggi dan kurus, dengan mata merah menyala. Rudy merasa tubuhnya membeku. Ia tak bisa bergerak atau berkata-kata. Sosok itu hanya menatapnya, seakan ingin mengatakan sesuatu. Lalu, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan Rudy dalam keadaan bingung dan ketakutan. Keesokan harinya, Rudy merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sejak malam itu, ia merasa pikirannya menjadi kacau. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan sosok menyeramkan itu selalu muncul, mengikutinya kemanapun ia pergi. Tak peduli siang atau malam, kehadiran kalung itu seolah menghantuinya. Suara bisikan semakin sering terdengar di telinganya, meski tidak ada orang lain di sekitarnya. Bisikan itu berbicara dalam bahasa yang ia tidak mengerti, tapi selalu membuat jantungnya berdebar. Dalam beberapa kesempatan, Rudy melihat kalung emas itu bergetar sendiri di tempatnya, seolah memiliki kehidupan. Ia mulai merasa ketakutan. Tidak pernah sebelumnya ia merasakan hal seperti ini. Semua barang curian yang pernah ia ambil hanyalah benda mati. Tidak pernah ada yang membawa kutukan seperti ini. Namun, semakin ia mencoba memisahkan diri dari kalung itu, semakin kuat pengaruhnya terhadap dirinya. Di suatu malam, dalam keadaan putus asa, Rudy mencoba membuang kalung itu ke sungai. Ia yakin, jika ia bisa membuang benda terkutuk ini, semuanya akan kembali normal. Dengan penuh kemarahan, ia melemparkan kalung itu ke dalam air. Namun, ketika ia berbalik, jantungnya berhenti sejenak. Di tangan kanannya, kalung itu kembali, seolah tak pernah pergi. Rudy terjatuh ke tanah, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kalung itu seperti menolak untuk dilepaskan. Ia merasa seolah-olah benda itu memiliki kekuatan mistis yang mengikatnya. Kejadian aneh terus berlanjut. Setiap kali ia mencoba membuang atau menjual kalung itu, benda tersebut selalu kembali kepadanya. Seolah kalung itu memiliki pikiran sendiri, tak ingin terpisah darinya. Dan setiap kali kembali, bisikan dan suara-suara misterius itu semakin keras dan semakin menakutkan. Puncaknya terjadi saat Rudy mulai melihat penampakan sosok yang lebih jelas. Sosok itu bukan hanya bayangan. Kali ini, ia melihatnya dengan mata telanjang. Sosok hantu itu adalah seorang pria tua, dengan wajah rusak dan mata yang dipenuhi dendam. Rudy mencoba kabur, tapi kemanapun ia pergi, hantu itu selalu ada di belakangnya. Rudy mulai kehilangan akal. Ia merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Setiap sudut gelap menjadi ancaman, setiap suara gemerisik membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Sosok hantu pria tua itu kini selalu muncul, menatapnya dengan tatapan marah dan penuh dendam. Wajah hantu itu pucat, dengan kulit mengelupas dan bola mata yang kosong, namun penuh kebencian. Ia tidak berbicara, tapi kehadirannya terasa mengerikan, seperti membawa kutukan yang jauh lebih dalam dari sekadar penampakan. Malam-malam Rudy dipenuhi dengan mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah hutan gelap, dikelilingi oleh suara gemerisik ranting yang patah. Hutan itu selalu sama, kelam, seolah-olah waktu terhenti. Sosok pria tua itu selalu menunggu di tengah hutan, berdiri tanpa bergerak. Namun setiap kali Rudy mencoba mendekati atau berlari, sosok itu mendadak ada di depannya, tanpa suara, tanpa peringatan. Rudy akan terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya, napasnya tersengal, dan hati dipenuhi rasa takut yang tak terkendali. Semakin hari, pengaruh kalung emas itu semakin kuat. Bukan hanya dalam mimpinya, kini dalam kehidupan nyata, benda itu mulai mengambil alih pikirannya. Rudy merasa seolah pikirannya sedang dikendalikan, dipaksa oleh kekuatan yang tak terlihat. Pada beberapa kesempatan, ia mendapati dirinya berdiri di depan cermin,
mengenakan kalung itu di lehernya tanpa sadar. Ia tidak tahu bagaimana kalung itu bisa ada di sana, tapi tiap kali ia melepasnya, kalung itu selalu kembali. Keinginan Rudy untuk melepaskan diri dari benda tersebut semakin kuat, namun begitu juga rasa takutnya. Setiap kali ia mencoba membuang atau menjualnya, selalu ada halangan. Baik benda itu kembali sendiri, atau ia dihantui oleh bayangan pria tua itu. Pada akhirnya, Rudy merasa seolah-olah ada tali tak kasat mata yang mengikatnya dengan kalung tersebut. Suatu malam, dalam keadaan tertekan dan hampir gila, Rudy mencoba mencari tahu lebih dalam tentang kalung emas terkutuk itu. Ia menghubungi seorang teman lama, Joko, yang dikenal memiliki pengetahuan tentang benda-benda mistis. Setelah mendengar cerita Rudy, Joko mendesak agar mereka bertemu secara langsung di sebuah kafe terpencil. Joko tampak sangat khawatir, bahkan melalui telepon. Saat mereka bertemu, Joko hanya mengangguk pelan saat Rudy menceritakan semua yang dialaminya. Tanpa banyak bicara, Joko membuka laptop dan mulai mencari informasi di arsip-arsip kuno yang ia simpan. "Ini dia," gumam Joko setelah beberapa menit mencari. "Kalung itu bukan kalung biasa. Itu adalah peninggalan dari masa kerajaan Nusantara, tapi bukan sekadar benda berharga. Kalung ini dulu dimiliki oleh seorang dukun sakti, seorang pengkhianat yang dihukum mati oleh raja karena mengkhianati kerajaan. Sebelum mati, dukun itu mengutuk barang-barangnya, terutama kalung ini, agar siapapun yang memilikinya akan menderita." Joko melanjutkan penjelasannya dengan suara pelan namun tegas. "Kalung itu tidak bisa dibuang atau dijual begitu saja. Kutukan di dalamnya akan terus mengikuti pemiliknya, sampai si pemilik menemui ajalnya." Rudy terdiam, merasakan darahnya mendidih di dalam tubuh. "Lalu, bagaimana caranya menghilangkan kutukan ini?" tanyanya putus asa. Joko menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. "Hanya ada satu cara," katanya pelan. "Kau harus membawa kalung itu kembali ke tempat asalnya. Hanya di sana kutukan bisa diputus. Namun, tempat itu sudah lama hilang, itu adalah tempat di mana dukun itu dibunuh. Dan selama berabad-abad, lokasinya tidak diketahui." Harapan Rudy runtuh. Ia merasa seolah-olah terperangkap dalam labirin tanpa jalan keluar. Namun, satu hal yang pasti, ia harus mencoba. Jika tidak, hantu pria tua itu, atau siapapun yang berada di balik kutukan ini, akan terus menghantuinya hingga ia kehilangan kewarasannya. Dalam pencarian putus asa, Rudy mulai menelusuri jejak-jejak sejarah kalung tersebut. Setelah berminggu-minggu mencari informasi, melalui berbagai sumber yang tidak konvensional dan bertemu dengan beberapa orang yang mengetahui legenda kalung itu, Rudy akhirnya mendapatkan petunjuk. Ada sebuah hutan terpencil di pegunungan Jawa Timur, yang menurut beberapa mitos setempat, dipercaya sebagai tempat di mana sang dukun dihukum mati. Maka, Rudy memutuskan untuk pergi ke hutan itu, meskipun rasa takut membekap hatinya. Ia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mengakhiri kutukan ini. Hutan yang dituju ternyata sangat sepi dan menyeramkan. Pepohonan tua menjulang tinggi, menghalangi cahaya matahari, menciptakan bayangan gelap di setiap sudut. Suara binatang malam dan angin yang berdesir di antara dedaunan menambah kesan mencekam. Meski siang hari, suasana hutan itu tetap gelap dan suram, seolah-olah dipenuhi oleh kekuatan yang tak terlihat. Rudy terus melangkah ke dalam hutan, mengikuti petunjuk yang ia dapatkan. Kalung emas terkutuk itu ia bawa dalam tas punggungnya, terasa semakin berat seiring perjalanannya. Setiap kali ia mendekati pusat hutan, perasaan tak nyaman semakin menguat. Bayangan pria tua itu semakin sering muncul di sudut-sudut matanya, mengawasinya dari balik pepohonan, dengan tatapan penuh dendam. Akhirnya, Rudy tiba di sebuah bukaan kecil di tengah hutan. Di sanalah, di tengah-tengah lingkaran pohon yang mati, terdapat batu besar yang tampak kuno dan penuh dengan ukiran aneh. Batu itu terasa dingin meski cuaca di sekitarnya panas. Disitulah, menurut legenda, sang dukun dieksekusi. Rudy tahu apa yang harus dilakukan. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan kalung emas itu dari tasnya. Saat ia mendekatkan kalung itu ke batu,
Udara di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi dingin menggigit. Terdengar suara angin yang aneh, seperti bisikan dari dunia lain. Namun, sebelum ia sempat meletakkan kalung itu di atas batu, sosok pria tua itu muncul lagi, kali ini lebih nyata dan menyeramkan. Wajahnya yang rusak tampak marah, dan matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah Rudy. "Kau tidak akan lolos," teriak sosok itu dengan suara menggelegar. Tiba-tiba, sosok itu bergerak cepat ke arah Rudy, mencoba menyerangnya. Rudy mundur ketakutan, namun dengan dorongan terakhir keberanian, ia meletakkan kalung itu di atas batu. Seketika, hutan menjadi sunyi. Sosok pria tua itu terdiam di tempatnya, sebelum akhirnya lenyap, menghilang ke dalam udara tipis. Suara bisikan yang menghantui Rudy selama ini perlahan memudar. Kutukan itu, tampaknya, telah berakhir. Rudy terjatuh ke tanah, napasnya tersengal. Ia telah berhasil. Tapi meskipun kutukan itu mungkin telah terputus, pengalaman ini akan selalu menghantuinya. Ia tahu, ia tak akan pernah bisa kembali ke kehidupan lamanya. Benda-benda berharga yang dulunya ia anggap sebagai sumber kekayaan, kini hanya mengingatkannya pada kengerian yang bisa disembunyikan oleh harta duniawi. Dalam hening hutan itu, Rudy menyadari satu hal, tidak ada harta di dunia ini yang sebanding dengan kebebasan dari rasa takut.